Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Saat tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk segel tangan, Tianying melihat simbol kuno perlahan muncul di antara alis Xiaoyan. Aura kuno perlahan menyebar dari Tato Clan. Kekuatan Xiaoyan sebenarnya telah melonjak ke tingkat menakutkan dari bandi bintang 6. Xiaoyan meminjam pil obat dan Tato Clan di tubuhnya agar kekuatannya kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Hah? Teknik rahasia macam apa yang dia gunakan? Bagaimana bisa kekuatannya meningkat 1 bintang penuh? Pada saat ini bahkan Xionggang yang memiliki ekspresi tenang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kepada Xiaoyan. Dia belum pernah melihat teknik rahasia yang benar-benar sekuat ini. Ya, jika itu adalah teknik rahasia tingkat tinggi, itu memang akan mampu mencapai level ini. Namun bocah ini jelas tidak memiliki hal seperti itu. Selain itu, simbol di antara alisnya tampaknya bukan sesuatu yang dapat dikumpulkan oleh teknik rahasia biasa. Dari aura di dalamnya, itu seharusnya sesuatu yang dimiliki oleh beberapa faksi kuno. Ekspresi Tianying tampak serius saat dia berbicara. Jika Xiaoyan di hadapan mereka ini benar-benar seorang murid dari suatu faksi kuno, identitasnya akan agak tidak biasa. Dia memiliki kekuatan bandi di usia yang begitu muda. Sulit untuk membayangkan seberapa kuat faksi di belakangnya. Kemungkinan bahkan Dodi Elit hanya akan berada di tingkat menengah ke bawah dalam faksi itu. Fraksi kuno, maksudmu identitas bocah ini tidak biasa? Xionggang mengerutkan keningnya ketika berkata, jika memang begitu, pegunungan silin mereka mungkin akan mengalami serangan seperti badai jika mereka membunuh Xiaoyan hari ini. Fondasi dari faksi kuno bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan dengan mudah. Bahkan Dodi Elit pun akan menjadi seperti semut di hadapan faksi semacam itu. Xionggang terdiam sejenak. Matanya tampak serius saat menatap Tianying dan berkata dengan nada serius. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membunuhnya. Apakah kita benar-benar harus mengizinkannya masuk? Daerah pedalaman pegunungan silin tidak mengizinkan siapapun masuk. Jika sesuatu terjadi padanya setelah dia masuk, konsekuensinya adalah sesuatu yang tidak dapat kita tanggung. Tianying menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan dengan seksama. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berbicara dengan suara yang dalam. Tentu saja aku tahu itu. Jangan khawatir, peraturan tidak bisa diubah. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya masuk. Ayo kita usir dia. Kalau dia masih tidak menyerah, maka dia tidak bisa menyalahkan kita. Pergelangan tangan Tianying bergetar dan pedang panjang tak berbentuk itu langsung terbelah di kampaan. Dalam sekejap mata puluhan pedang terbentuk di kampaan di depan Tianying. Di sisi lain Xionggang juga mengepalkan tinjunya. Cakar beruang batu itu meledak dengan keras dan berubah menjadi kapak batu besar yang sekali lagi dipegang Xionggang di tangannya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tangannya yang putih memegang penguasa Suan di sampingnya. Saat dia mengangkat pandangannya, aura kuat menyebar dari tubuhnya. Domain api membuka. Xiaoyan berteriak keras. Seketika api surgawi yang cemerlang menyapu ke segala arah dari bawah kaki Xiaoyan, menyelimuti seluruh medan perang di dalamnya. Saat api surgawi menyapu, suhu yang sangat tinggi segera menyelimuti tubuh beberapa orang yang hadir. Di bawah suhu yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong pun menjadi terdistorsi. Hei, anak baik, dengan bantuan api surgawi, wilayah kekuasaannya jauh melampaui orang lain yang setingkat dengannya, ucap Tianying. Domainnya. Xiong tua ini sudah lama tidak menggunakannya. Ayo kita coba hari ini. Wilayah angin. Domain batu. Setelah 2 teriakan terdengar, 2 aura domain yang sama sekali berbeda menyebar dari bawah kaki Tianying dan Xionggang. Mereka bertabrakan dengan ganas dengan domain api milik Xiaoyan. Saat domain-domain itu bertabrakan, ledakan dahsyat bergema di langit. Domain adalah keterampilan seorang bandi elit. Kekuatan domain secara alami mewakili kekuatan seorang bandi. Pada saat domain milik Xiaoyan bertabrakan dengan 2 domain, sekilas orang bisa tahu bahwa kekuatan Xiaoyan lebih lemah daripada 2 orang di depannya. Ditambah pihak lain terakhir bergabung. Pihak Tianying pada dasarnya mampu menghancurkan domain api Xiaoyan dengan mudah. Dalam waktu beberapa tarikan nafas, domain api Xiaoyan hancur total.
Ekspresi wajah Xiaoyan tidak berubah bahkan setelah domainnya hancur. Saat dua domain yang sama sekali berbeda menyerang Xiaoyan, Xiaoyan memutar pergelangan tangannya dan penguasa Suan muncul di tangannya. Dengan suara hembusan, api surgawi menyembur keluar dari tangannya yang lain, lalu membungkus penguasa Suan. Saat berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya. Penguasa Suan melesat keluar, dan cahaya penguasa Suan yang menakutkan segera menyapu langit. Penguasa Suan dibungkus dengan kekuatan yang kuat, dan langsung menghancurkan domain yang menuju ke arahnya. Setelah itu kekuatannya tidak berkurang saat terus menghantam Tianying dan Xiaogang. Menembus 100 pedang. Sungai pegunungan membelah bumi. Saat teriakan keduanya terdengar, puluhan pedang segera dikendalikan oleh Tianying untuk menyerang Xiaoyan dengan ganas. Xiaogang juga mengayunkan kapak batu besar di tangannya dengan sekuat tenaga dan menebas Xiaoyan. Detik berikutnya pilar Doqi berwarna kuning tanah melesat keluar. Pilar itu membawa aura yang sangat menakutkan ketika bertabrakan dengan cahaya penguasa Suan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tidak sebanding dengan mereka berdua dalam situasi 1 lawan 2. Dihadapkan dengan Doqi skill yang menakutkan dari 2 bandi bintang 9, cahaya penguasa Suan Xiaoyan hanya mampu bertahan sebentar sebelum akhirnya dihancurkan oleh 2 Dou skill yang kuat. Setelah cahaya penguasa Suan itu pecah, mulut Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan erangan teredam. Namun ekspresi di wajahnya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya ekspresi yang mengejek terungkap di wajah Xiaoyan. Xiaoyan yang masih memegang penguasa Suan tiba-tiba mengayunkannya dengan kedua tangan. Cahaya penguasa yang tak terhitung jumlahnya berulang kali melesat keluar dari penguasa Suan. Mereka membawa badai yang menakutkan. Dalam sekejap mata, itu menghancurkan teknik Dao yang telah mereka berdua gunakan sebelumnya dan menghantam keras ke arah duo Tianying yang sedang menyerbu. Setelah melakukan ini, ekspresi Xiaoyan menjadi pucat. Dia sekali lagi meminum 2 pil obat tingkat D. Baru kemudian Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan dengan cepat terbang menuju daerah pegunungan yang dalam. Setelah menghancurkan cahaya penguasa Xiaoyan, badai energi seperti awan segera menyapu tempat itu. Duo Tianying kehilangan target mereka untuk beberapa saat. Pada saat mereka keluar dari awan, sosok Xiaoyan sudah muncul di ujung pandangan mereka. "Bocah, kau masih ingin masuk? Mari kita lihat kemana kau bisa lari." Tianying berteriak keras. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi wujud aslinya, yaitu elang langit. Sayapnya mengepak. Dalam sekejap mata, Tianying sudah muncul di tepi langit yang jauh dan mengejar Xiaoyan. Di belakangnya, Xiaogang melirik ke arah yang dikejar Tianying, namun dia mengabaikannya. Sebaliknya ia mengalihkan pandangannya ke arah Raja Utara, yang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan singa api. Setelah Tianying pergi, singa api dan Xiaogang mengalihkan perhatian mereka ke Raja Utara. Pada saat ini tidak seorang pun menyadari bahwa di hutan pegunungan yang gelap di bawah, ada sosok manusia lain yang terbungkus jubah hitam yang dengan cepat terbang ke arah lain. Ketika cahaya matahari bersinar melalui celah-celah pepohonan dan menyinari wajah muda orang berjubah hitam itu, wajah yang terungkap tidak diragukan lagi adalah Xiaoyan. Orang yang dikejar Tianying sebelumnya tentu saja adalah avatar Xiaoyan. Tianying tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mencabik-cabik Xiaoyan di depannya. Ia sangat terkejut di dalam hatinya ketika melihat tubuh Xiaoyan berubah menjadi setitik cahaya dan perlahan menghilang ke dalam ruang hampa. Baru pada saat itulah Tianying dengan cepat menyadari di dalam hatinya, Xiaoyan di depannya bukanlah tubuh yang sebenarnya. Ia hanyalah sebuah avatar. Si bocah ini, dia benar-benar menipu kita semua. Jika dia tidak ada di sini, maka dia sekarang, ini tidak baik. Mata Tianying tiba-tiba membelalak saat ia mengira Xiaoyan akan mencapai wilayah dalam pegunungan Silin. Hatinya sangat khawatir. Setelah itu ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Pada saat yang sama, singa api dan Xiaogang juga tiba-tiba menoleh dan menatap Tianying. "Kita semua telah ditipu. Cepat pergi dan temukan dia. Dia mungkin telah menyusup ke wilayah dalam pegunungan Silin. Kita harus menemukannya sebelum dia memasuki tempat itu." Tianying meraung dengan marah. Sayapnya tiba-tiba mengepak dan badai segera bersiul di langit. Setelah auman Tianying ganas, banyak binatang ajaib tingkat rendah di hutan bawah gemetar dan bersujud di tanah. Menghadapi salah satu dari 3 penguasa di sini, amukan Tianying membuat mereka seolah-olah berada di ruang bawah tanah yang dingin. Singa api dan Xiaogang tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka mendengar raungan marah Tianying. Seketika mereka saling berhadapan. Setelah beberapa nafas, mata singa api melihat ke arah langit yang jauh dan bertanya dengan keras, "Apa yang terjadi? Bukankah kau pergi mengejar bocah nakal itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Tanya singa api. "Aku telah ditipu. Orang yang kukejar itu palsu. Tubuh aslinya pasti sudah pergi. Kalau tebakanku tidak salah, dia pasti ada di pegunungan ini saat ini. Mulai sekarang, siapapun yang mendengar perintah raja ini, cari dia. Temukan manusia itu.
Kalian tidak boleh membiarkan dia memasuki wilayah dalam Silin, teriak Tianying. Dia yang menjelma menjadi elang raksasa melayang tinggi di langit. Kata-kata yang diucapkannya menyebabkan hutan bergetar. Bintang-bintang ajaib di pegunungan di bawah juga terkejut tanpa henti. Butuh waktu lama sebelum Tianying mengepakkan sayapnya dan sekali lagi kembali ke tempat singa api dan Xionggang berada. Setelah kepergian Tianying, banyak binatang ajaib di pegunungan bawah dengan cepat mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak berani menentang perintah Tianying. Singa api mengerutkan kening saat melihat wajah Tianying. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap singa api. Apa yang terjadi? Mungkinkah kita benar-benar membiarkan bocah itu melarikan diri? Jika memang begitu, kita dalam masalah. Ucap Tianying. Dia menghela nafas dalam-dalam dengan ekspresi tertekan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang yang dia kejar hanyalah klon? Selain itu yang membuatnya semakin tertekan adalah bahwa kekuatan klon itu hanya satu bintang lebih lemah dari tubuh aslinya. Penghancuran diri klon itu telah menyebabkan Tianying menderita kerugian yang cukup besar. Justru karena inilah, Tianying sangat marah. Apa yang bisa kulakukan? Bocah itu jelas bukan orang biasa. Siapa yang tahu apa motif sebenarnya dia memasuki pedalaman pegunungan Silin? Jika dia punya niat jahat, aku khawatir bukan hanya kau dan aku. Bahkan seluruh pegunungan Silin akan hancur. Ucap Tianying. Singa api mengangkat bahunya tanpa daya. Tak lama kemudian, ia teringat Raja Utara yang awalnya bertarung melawannya. Namun ketika berbalik untuk mencari Raja Utara, ia menemukan bahwa Raja Utara telah memanfaatkan momen ketika mereka teralihkan untuk melarikan diri. Brengsek, saya ceroboh dan benar-benar lupa tentang orang itu. Hati singa api menjadi lebih serius ketika dia memikirkan Raja Utara. Kekuatan Raja Utara tidak kalah dengan kekuatannya dalam pertarungan melawannya. Selain itu, tubuh boneka yang menakutkan darinya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia hancurkan. Hal ini menyebabkan singa api binatang ajaib merasa sangat terkejut. Singa api mengakui bahwa sejak ia memulai debutnya, satu-satunya orang yang ia kagumi dalam hal kekuatan fisik adalah Xionggang. Meskipun mereka berdua adalah binatang ajaib, kekuatan pertahanan Xionggang jauh melampaui dirinya. Namun singa api tidak pernah menyangka bahwa hari ini, boneka akan memiliki pertahanan fisik yang bahkan lebih mengerikan daripada Xionggang. Selain kekuatan boneka yang mengerikan dan kekuatan petir yang aneh, singa api tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa dalam hal kekuatan. Bahkan Xionggang tidak akan dapat memperoleh keuntungan jika mereka saling berhadapan. Di sisi lain, Xiaoyan dengan cepat berjalan melalui hutan pegunungan. Untuk menghindari lebih banyak masalah, dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya dan terbang menuju kedalaman pegunungan Silin dengan kecepatan tercepatnya. Beberapa binatang ajaib yang sesekali mereka temui di sepanjang jalan langsung dibunuh oleh Xiaoyan. Ketika kekuatan dalam tubuh Xiaoyan berangsur-angsur menghilang, aura di sekitar tubuh Xiaoyan juga menjadi lemah. Namun pada saat ini masih ada jalan yang cukup panjang sebelum Xiaoyan mencapai ujung wilayah ketiga makhluk besar ini. Hal ini juga membuat Xiaoyan menjadi lebih berhati-hati. Pada saat ini jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, kemungkinan besar dia harus menghadapi pengejaran gila-gilaan dari binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia ditemukan oleh ketiga orang itu, kecuali Guyao muncul, Xiaoyan akan dipaksa meninggalkan pegunungan Silin. Pada periode waktu berikutnya, Xiaoyan bahkan menghindari binatang ajaib yang lewat, agar tidak ketahuan oleh trio Tianying. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan beberapa masalah yang tidak perlu bagi Xiaoyan. Kalau tidak, itu bukan hal yang baik bagi Xiaoyan jika ini terus berlanjut. Pada saat ini suara angin kencang tiba-tiba muncul. Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada seseorang yang mendekat dari belakangnya. Namun sudut mulut Xiaoyan akhirnya memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Orang yang datang adalah Raja Utara. Mengingat kondisi Xiaoyan saat ini, dia hanya bisa benar-benar merasa tenang saat Raja Utara ada di sampingnya. Xiaoyan menyimpan Raja Utara ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama ia sekali lagi mengkonsumsi 2 pil obat tingkat D. Ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah menjadi lebih baik setelah merasakan doki di tubuhnya berangsur-angsur pulih. Kecepatan Xiaoyan juga tiba-tiba meningkat setelah dokinya pulih. Akhirnya Xiaoyan dapat melihat puncak bersalju putih yang berdiri jauh di dalam pegunungan Silin. Itu seperti tembok kota di ujung pandangan Xiaoyan. Di kedalaman pegunungan Silin, terdapat deretan puncak gunung tinggi yang tertutup salju. Puncak-puncak itu seperti tembok kota yang menjulang tinggi ke awan dan memanjang ke utara dan selatan hingga ke ujung pandangan seseorang. Di luar puncak yang diselimuti salju, semua kehidupan telah padam. Tanah dalam radius beberapa ratus meter tertutup es dan salju, dan langit diselimuti kabut putih pekat. Seluruh dunia telah berubah menjadi putih, dan udara dingin yang menusuk tulang meresap ke udara, membuatnya sangat sulit bernafas. Saat ini Xiaoyan sedang berjalan di atas gunung yang tertutup salju. Setiap langkah yang diambilnya akan mengeluarkan suara berderit. Pemandangan di depannya membuat Xiaoyan merasa penasaran. Mengapa dunia di sini berbeda dengan dunia luar? Dunia terasa dingin dan Xiaoyan tidak punya pilihan selain melepaskan api surgawi di tubuhnya.
Hanya dengan melakukan itu, Xiaoyan tidak akan merasa tidak nyaman. Saat mendekati dunia seputih salju ini, Xiaoyan hanya merasakan bahwa cahaya di dunia ini juga menjadi sedikit redup. Dengan jentikan jarinya, sepasang api surgawi yang cemerlang segera melesat keluar. Masing-masing dari mereka tergantung di sekitar tubuh Xiaoyan, menerangi dunia untuknya. Pada saat yang sama, salju di depan kakinya juga mencair, memperlihatkan bebatuan dingin di bawah salju. Tempat ini, apakah ini pedalaman pegunungan Silin? Saya tidak menyangka akan seperti ini. Mata Xiaoyan menunjukkan sedikit keraguan. Dia tidak menyangka bahwa tanah mati ini sebenarnya adalah pedalaman pegunungan Silin. Kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang akan mengunjungi tempat yang tertutup es dan salju seperti itu. Walaupun dalam hatinya dia berpikir seperti itu, Xiaoyan tetap melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki daerah bersalju dalam radius 1000 kaki. Sebelum dia memahami situasi sebenarnya di tempat asing ini, Xiaoyan tidak berani ceroboh. Terlebih lagi, berdasarkan apa yang disebut aturan yang disebutkan oleh 3 Tianyin di luar, mereka bukanlah eksistensi kelas penguasa sejati di dalam pegunungan Silin. Oleh karena itu, meskipun tempat ini tampak sunyi dan kosong, mungkin saja ada binatang ajaib tingkat Dodi yang mengerikan di kedalaman pegunungan bersalju ini. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan langsung merasa waspada. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Kutua, apa pendapatmu tentang tempat ini? Selama perjalanan, Xiaoyan diam-diam bertanya pada Guyao yang ada di tubuhnya. Ya, orang tua ini memang menemukan sesuatu, namun masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Aku khawatir ini bukan tempat yang dapat kamu masuki untuk saat ini, ucap Guyao. Kata-kata yang keluar dari mulutnya langsung mengejutkan Xiaoyan. Guyao tidak pernah keberatan dengan Xiaoyan selama perjalanan mereka ke pegunungan Silin. Namun pada saat ini kata-kata Guyao membuat Xiaoyan merasa sedikit heran. Kutua, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah ada binatang ajaib tingkat Dodi di dekat sini? Ekspresi wajah Xiaoyan menjadi cemas setelah kata-katanya terdengar. Tidak, orang tua ini tidak mengacu pada hal ini. Aku mengacu pada masalah lain. Bahkan jika tidak ada Dodi, kemungkinan besar kamu tidak akan dapat mengatasi hal ini, ucap Guyao. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Saat hendak membuka mulut untuk bertanya, Guyao tiba-tiba melanjutkan. Kita pergi dulu. Kau tentu akan mengerti begitu kita sampai di sana. Pada saat itu, kemungkinan besar itu bukan urusanmu lagi bahkan jika kau tidak ingin kembali, ucap Guyao. Xiaoyan merasa sedikit ragu dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya tanpa daya dan menggerakkan kakinya. Dia terus berjalan perlahan ke depan. Xiaoyan berjalan cukup lama di sepanjang jalan setapak ini. Ketika ia sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, langit telah menjadi gelap gulita, kecuali cahaya api di atas kepalanya. Suhu di sekitarnya juga menjadi semakin dingin. Jelas waktu telah berlalu dengan cepat dan malam telah tiba. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat merasakan aura dingin di sekelilingnya. Bagian dalam Silin ini benar-benar aneh. Suhu di sini jauh lebih rendah daripada musim dingin biasa. Bahkan api surgawinya tidak dapat sepenuhnya menetralkan aura dingin itu. Pada saat tertentu, sekumpulan api surgawi yang awalnya berada tidak jauh di depan Xiaoyan benar-benar padam dengan paksa oleh angin dingin. Hati Xiaoyan sangat terkejut ketika dia melihat pemandangan ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa energi paling ganas di dunia benar-benar akan padam dengan paksa oleh angin dingin? Kekuatan angin dingin tidak berkurang bahkan setelah api surgawi padam. Angin itu bersiul dan langsung menuju Xiaoyan. Sebelum angin dingin tiba di depannya, Xiaoyan sudah merasakan suhu rendah yang menakutkan yang dipancarkan darinya. Di hadapan suhu rendah yang menakutkan ini, kemungkinan besar bandi biasa akan benar-benar membeku menjadi es batu dalam sekejap. Ekspresi wajah Xiaoyan langsung menjadi serius. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan api surgawi yang cemerlang segera menyembur keluar. Api itu berubah menjadi pilar cahaya api surgawi yang menakutkan. Api itu disertai dengan suhu yang sangat tinggi saat menyerang dengan keras ke angin dingin yang menuju ke arahnya. Kali ini dengan Xiaoyan secara pribadi melepaskan api surgawi. Bagaimana mungkin gumpalan api yang tumbuh sebelumnya dapat dibandingkan dengan kekuatannya? Dalam sekejap mata, ia dengan mudah menembus angin dingin hingga mencapai bagian terdalam. Setelah memecah beberapa angin dingin yang datang kemudian, Xiaoyan akhirnya melepaskan api surgawi untuk membungkus tubuhnya. Kemudian langkah kakinya bergerak menuju bagian terdalam. Kali ini Xiaoyan membiarkan angin dingin bertiup di tubuhnya. Dengan api surgawi di depannya, angin dingin apapun yang menyerangnya akan langsung dihancurkan oleh api surgawi. Dari kejauhan, meskipun tertutup awan, orang masih bisa melihat samar-samar sekumpulan api yang agak kabur bergerak cepat di tengah malam yang gelap. Kadang-kadang, api besar akan membumbung tinggi, menyebabkan bagian dunia ini menjadi terang benderang. Setelah beberapa lama, Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Wajahnya tampak agak pucat di bawah api surgawi, bahkan nafasnya mulai menjadi sulit. Pada saat yang sama ketika Xiaoyan menghentikan langkahnya, sebuah lereng yang dilapisi es dingin muncul tak jauh di depannya. Gelombang demi gelombang angin dingin yang menakutkan bertiup dari atas jalan ini.
Thank you Sobat Nobat semua sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.